Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi normal. Ada pembahasan untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah karakteristik dari distribusi normal. Kemudian yang kedua adalah tentang distribusi normal baku, kemudian aplikasi distribusi normal baku, kemudian aturan empiris, dan menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, ini, karakteristik dari distribusi normal itu yang pertama dia berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak pada bagian tengah distribusi. Kemudian min, median, modus sama min, median, dan modus sama dan terletak di pusat distribusi gitu ya. Kemudian simetris, jadi yang kiri sama dengan yang kanan gitu ya, dengan sumbu pusat di tengah. Kemudian asimptotik artinya di sini kurva mendekati sumbu X tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Kemudian lokasi sebuah distribusi normal ditentukan oleh rata-rata mu, sedangkan untuk sebarannya ditentukan dari standar deviasinya. Nah, kemudian luas daerah di bawah kurva normalnya itu menggambarkan peluang dari hasil suatu percobaan. Nah, biasanya keluarga distribusi normal ini setiap kali min dan standar deviasi yang berubah, maka terbentuk pula distribusi yang baru. Ini adalah grafik dari distribusi normal ya. Di sini adalah ekornya, dia asimptotik, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Ini sumbu X di sini. Ini adalah sumbu X yang horizontal ini ya. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X ini, dan min, median, dan modusnya sama gitu, dan dia berada di tengah. Ini simetris, jadi yang kirinya sama dengan sebelah kanan. Nah, di sini kalau untuk yang di bawah ini adalah jumlah peluangnya adalah 1 di sini. Ini peluangnya adalah 1, untuk di bawahnya ini adalah 1 maksimal ya, adalah 1. Kemudian yang kiri, yang kanan ini 0,5, yang kirinya 0,5 sama 0,5 adalah 1. Nah, di sini kalau untuk yang nanti yang baku di sini 0 sampai positif hingga, di sini 0 sampai negatif hingga. Nah, ini adalah keluarga distribusi normal gitu ya. Di sini ada yang min-nya sama tapi standar deviasinya berbeda, ada yang standar deviasi maupun min-nya berbeda, ada yang standar deviasinya sama gitu tapi min-nya mu-nya itu atau min-nya itu berbeda. Yang berikutnya adalah distribusi normal baku. Kita istilahnya itu the standard normal distribution. Nah, di sini yang membedakan distribusi normal baku dengan normal biasanya, di sini dia min-nya adalah 0 dan standar deviasinya 1 gitu. Nah, ini biasanya dikenal juga dengan istilah distribusi Z. Nah, rumus dari nilai Z yaitu Z sama X min mu per sigma, dengan X-nya itu adalah nilai dari setiap pengamatan untuk pengukuran, mu-nya itu rata-rata, kemudian standar deviasi itu serangan baku gitu yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, nilai peluang untuk set ini tertentu dan sudah dibuatkan tabelnya. Kemudian selanjutnya dikenal dengan istilah tabel luas daerah di bawah kurva normal standar, kurva normal atau standar, kurva normal standar atau kurva normal baku. Nah, saya akan memperlihatkan cara membaca tabel Z-nya ya. Ini adalah kurva normal baku. Di sini jadi ini adalah tabel dari distribusi normal gitu ya. Ini Z ini nilai-nilai yang mungkin ya. Jadi kalau seandainya kita akan mencari nilai Z yang misalkan 0,45 berarti 0,4, di sini cari yang 5. Kalau 0,02 berarti 0,02. Kalau 0,15 berarti 0,1, di sini 5. Nah, kemudian bilangan-bilangan dalam tabel ini menyatakan luas daerah di bawah kurva normal baku yang dinyatakan dalam bentuk proporsi atau persentase dari titik Z 0, dari titik 0 ini ke positif hingga ke Z ya positif atau Z yang negatif.
Jadi sekali lagi nilai peluang itu atau luas itu tidak ada yang negatif. Jadi nanti kalau seandainya ditanya berapa luas di bawah kurva normal dengan nilai Z-nya itu antara 0 sampai negatif 1,27, ya nilainya tetap adalah 0,3980, 1,27. Nah, sini kalau dijadikan persentase jadinya 39,8%. Ini adalah contoh-contoh soalnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 soal. Akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung luas atau peluang gitu ya. Peluang di antara 0 sampai 1,27. Nah, ini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, di sini 0 ya, di tengah-tengah itu 0. Maka di 1,27 adalah sebelah kanan dari 0. Di sini tulis di sini 1,27. Nah, luasnya itu antara 0 sampai 1,27. Jadi yang diarsir adalah daerah sini. Nah, bagaimana cara menghitung peluangnya atau luasnya? Kita yang pertama kali itu kita lihat set yang ke bawah. Di sini 1,2. Kemudian tarik ke sini 1,27. Jadi dua digit pertamanya ini untuk dilihat ke bawah ini tabel Z, kemudian satu digit terakhirnya itu dilihat yang paling atas. Di sini 0,3980, sehingga peluang antara 0 sampai 1,27 adalah 0,3980. Berikutnya adalah nilai peluang antara negatif 1,27 sampai dengan 0. Berarti dia negatif 1,27 adalah sebagai ringan 0, berarti sehingga dia di sini. Kita arsir sebelah sininya 0 sampai negatif 1,27. Di sini 1,27 itu sama ya, 0,3980, sehingga nilai peluangnya adalah sama 0,3980. Untuk yang ketiga, peluang antara negatif 1,27 sampai dengan 1,27. Sekali lagi untuk yang normal, baik dia pakai tanda sama dengan ataupun tidak pakai tanda sama dengan, itu sama. Jadi tidak dibedakan gitu. Kalau di discrete kan beda ya, yang pakai tanda sama dengan sama yang tidak. Nah, di sini ini 1,27 sama negatif 1,27. Jadi di antara negatif 1,27 sampai dengan 1,27. Jadi dia arsir keduanya. Kita hanya punya yang 0 sampai 1,27 dan 0 sampai negatif 1,27, sehingga luasan atau peluang dari daerah negatif 1,27 sampai dengan 1,27 adalah jumlahan dari 0,3980 tambah 0,3980 sama 0,39. Jadi luasan dari 0 sampai 1,27 ditambah dengan 0 sampai negatif 1,27. Nah, berikutnya adalah peluang untuk Z kurang dari 1,27. 1,27. Di sini Z 1,27. Yang kurang dari berarti semuanya ke kiri ini adalah kurang dari 1,27. Sampai semua, tidak hanya sebaku sampai 0, ini sampai semuanya. Nah, peluangnya berapa gitu? Sekali lagi tadi maksimal peluang itu hanya nilai 1. Setengah dari kita hanya punya tadi yang nilai di tabel adalah 0 sampai 1,27. Punyanya 0,3980. Nah, sedangkan 0 sampai negatif hingga ini adalah 0,5. Ini adalah suatu ketetapan ya, karena luas sebagian 0 sampai negatif hingga atau 0 sampai positif hingga itu luasnya adalah 0,5 atau peluangnya 0,5. Yaitu sehingga hasilnya adalah 0,5 ditambah 0,3980 sama dengan 0,890. Nah, berikutnya untuk Z yang lebih dari 1,27. Lebih dari, berarti dia ke sebelah kanan dari 1,27. Lebih dari. Teman-teman bisa dilihat. Nah, lebih dari kalian hanya punya yang 0 sampai positif hingga kalian punya 0,5 kan ya, karena setengah dari kurva ini luasnya 0,5, sedangkan 0 sampai 1,27 tadi kalian punya 0,3980, sehingga luas yang kecil ini atau peluang yang kecil ini sama dengan yang besar dikurangi yang 0 sampai 1,27, sehingga 0,5 dikurangi 0,3980 sama dengan 0,102. Nah, berikutnya untuk peluang Z kurang dari sama dengan negatif 1,7. Kurang dari, kalau negatif itu semakin ke kiri semakin kecil ya. Kalau semakin ke kanan dia semakin besar. Kurang dari negatif 1,27. Berarti ini 0,5 dikurangi, sekali lagi sini sampai negatif hingga 0,5 dikurangi dengan 0 sampai negatif 1,27 adalah 0,3980 sama dengan 0,102. Nah, kalau Z lebih dari negatif 1,27 berarti lebih dari, berarti ke sini. Lebih dari karena angkanya semakin besar gitu ya, lebih dari ke sini.
sehingga saya arsirkan sebelah kanannya. Ini adalah 0,5 luasan yang ini ditambah dengan 0 sampai 1, negatif 1,7 dan 0,390 sama dengan 0,890. Nah, berikutnya adalah negatif 1,27 sampai dengan 1,15. Nah, di sini negatif 1,27 sampai 1,15. Tadi kita sudah punya data yang dari 0 sampai negatif 1,27. Kita punya 0,390. Bagaimana dengan 0,10 sampai 1,15? Kita perlu tabel lagi untuk melihatnya. 0 sampai 1,15. 1,1 kemudian 5 ke sini sama 0,3749 sehingga 0,390 ditambah 0,3749 sama dengan 0,7729. Berikutnya adalah peluang 0, di antara 0,5 sampai 1,15. 0,5 kan masih di sebelah kanan 0 ya. Jadi di sini saya gambarkan 1,15 di sebelah kanannya lagi. Nah, adalah di sini. Kita tidak bisa menggunakan 0,5 dikurangi bla 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 dan seterusnya, tetapi ini kan luas daerah asir ini berarti kan luas dari 0 sampai 1,15 dikurangi dari luas antara 0 sampai 0,5. Nah, luas dari 0 sampai 1,15 adalah 0,749, 0,749 ya. Sedangkan luas dari 0 sampai 0,5 adalah berapa? Ini hanya 2 digit, berarti kita butuh yang ini aja, 0,1915. Sehingga luas daerah yang di asir ini adalah 0,749 dikurangi 0,1915 sama dengan 0,1834. Berikutnya adalah peluang di antara negatif 1,7 sampai negatif 0,5. Nah, teman-teman perlu diingat, nanti kalau seandainya teman-teman salah menempatkan 0,5-nya sementara sebelah sininya, nanti perhitungannya pun akan salah. Jadi teman-teman harap dilihat-lihat lagi gitu ya, tentang urutan bilangan gitu ya, mana yang besar, mana yang kecil gitu. Nah, di sini berarti luas dari yang negatif 1,7 sampai 0 ini dikurangi dengan negatif 0,5 sampai 0, yaitu 0,3980 dikurangi dengan 0,1915 sama 0,205. Jadi teman-teman menurut saya wajib buat grafiknya untuk memudahkan ilustrasinya. Nah, ini adalah penerapan dari standar normal baku tadi. Apa namanya distribusi normal baku tadi. Nah, di sini dicontohkan yaitu di sini dicontohkan bahwa pendapatan dari foreman ini seorang pekerja pada perusahaan gelas gitu ya, pada perusahaan kaca mengikuti berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah $1.000 per hari dan deviasinya adalah $100. Nah, berapakah nilai Z dari untuk pendapatan tersebut gitu ya. Nah, jika si karyawan ini dapat menghasilkan 1.100 per minggu. Nah, demikian juga untuk yang $900 per minggu. Nah, tadi kan rumusnya adalah X min per sigma. X dikurangi nilai rata per sigma ini adalah standar deviasi. Nah, tadi diketahui soalnya adalah X-nya adalah mu-nya adalah 1000 ya, mu-nya adalah 1000, ini diketahui mu-nya 1000, kemudian standar deviasinya adalah 100. X-nya itu kita cari yang untuk yang 1100 sama yang 900. Nah, untuk X yang pertama 1100 maka Z-nya sama dengan 1100 dikurangi 1000 per 100 sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk yang X sama dengan 900 kita punya Z-nya sama dengan X min per sigma sama dengan 900 min 1000 per 100 sama min 1000 min 1. Nah, teman-teman jangan sampai salah menentukan mana X-nya mana min-nya gitu ya. Nah, ini adalah untuk nilai Z-nya. Nah, untuk aturan empirisnya teman-teman bisa pelajari sendiri nanti, teman-teman baca di buku acuan yang sudah saya bagikan di awal pertemuan gitu ya. Nah, sekarang adalah kita akan menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, kita melihat kembali contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi kita punya mu-nya adalah 1000, kemudian standar deviasinya 100, kemudian tadi kita diminta untuk mencari yang 1000 sama 1100 sama 900 gitu ya. Nah, untuk yang ini gitu kita diminta untuk menentukan berapa peluang sih seseorang itu pendapatan mingguannya itu di antara
1000 sampai dengan 1100. Nah, itu adalah pertanyaannya. Ini adalah contoh kasusnya. Tadi, nah, berarti yang pertama kali harus dilakukan adalah kita menghitung nilai Z-nya dulu yang nilai Z untuk X-nya sama dengan 1000 dan 1100. Nah, untuk yang 1100 tadi kita sudah punya satu ya Z-nya ya. Kemudian untuk yang 1000 berarti kan 1000 min 1000 plus 100 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga kita punya nilai Z-nya itu adalah 0 sampai 1. Nah, kemudian kita cari di tabel yang tadi, di sini sambil saya bagikan tabelnya. Satu, sini 3,13. 3413. Kembali lagi. Nah, di sini kita punya tadi 0,343 sehingga peluang seorang pendapatannya itu di antara 1100 sampai dengan 1000 sampai 1100 adalah 0,3413. Nah, ini ada contoh yang lainnya lagi. Kita diminta untuk menentukan peluang gitu ya, seorang mendapatkan pendapatan mingguan itu di antara 7.790 sampai dengan 1.100, kemudian less than atau kurang dari 790 di antara 840 sampai dengan 1.200, sama dengan kemudian berikutnya itu di antara 1.250 sampai dengan 1.250. Nah, kita tidak bisa langsung mencari mencari di tabel 790 atau 1000, nggak mungkin. Kita harus cari nilai Z-nya dulu. Jadi untuk yang pertama adalah soalnya 790 ya. 790 sampai dengan 1000. 790 itu kita hitung sama dengan negatif 2,1, kemudian yang 1000 ada 0. Maka 0 sampai negatif 2,1 ya. Sini adalah 0,4821. Sehingga nilainya adalah 0,4821. Berikutnya adalah kurang dari 790. Kurang dari 790. Di sini kita sudah punya negatif 2,1. Negatif 2,1 kurang dari berarti di atas sini ya. Berarti 0,5 dikurangi dengan 0,4821 sama dengan 0,179. Dan berikutnya lagi di antara 840 sampai dengan 1.200. Berarti kita cari untuk yang X-nya nilai Z untuk X 840 dan nilai Z untuk X sama dengan 1.200. Kita sudah hitung hasilnya adalah sebagai berikut. Maka nanti kita cari luas daerah di antara negatif 1,6 sampai 2. Nah, di sini adalah nilai yang diperoleh dari tabel, teman-teman bisa cek sendiri. Maka nilainya adalah 0,4452 ditambah 0,4772. Hasilnya adalah 0,9224. Nah, untuk yang soal terakhir, ini adalah di antara 1250 sampai dengan 1250. Ini juga teman-teman cari dulu nilai Z-nya untuk X ini dan X-nya yang ini. Diperoleh gitu ya. Di sini. Ini kan karena positif ya, 2,5 di sini, 1,5 di sini, maka luas yang ini dikurangi yang kecil ini ya. Luasnya maka 0,4938 dikurangi 0,4332 sama 0,0606. Nah, untuk mengecek apakah hasil kalian benar atau tidak, teman-teman lihat kalau hasilnya negatif berarti mungkin ada yang salah gitu ya. Ada salah perhitungan ataupun salah cara menempatkan angkanya di mana atau cara menggambarnya seperti apa. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.